kami bersyukur sekali lagi, terus kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan datang memuji, menyembah-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Semua karena kebaikan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan tiba saatnya juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami, sehingga kami boleh mengerti. Terutama hamba-Mu Kau urapi. Semua yang keluar dari mulut bibir hamba, semua dari-Mu Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Kau perintahkan dan Kau berikan. Dan Kau sampaikan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya saudara, tadi pagi saya sudah bicara begitu pentingnya menjadi orang benar ya. Kalau hidup di dalam kebenaran itu ya. Itu nilai plusnya itu luar biasa. Kita lihat tadi di Amsal 11 ayat 30, dia akan menjadi seorang yang memiliki seperti pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu juga memberkati, juga yang luar biasa, juga hidup kehidupan yang kekal ada dalam miliknya gitu. Ya, di dalam Kristus itu luar biasa. Dan yang kedua, yang pasti orang benar itu pasti lebih bernilai daripada orang yang lain gitu ya. Pasti lebih bernilai. Yang lebih penting lagi, semua doa orang benar itu kalau benar-benar dengan sungguh-sungguh didoakan, pasti Tuhan punya kuasa. Amin. Jadi penting sekali ya jadi orang benar tadi gitu loh ya. Namun namanya kita masih hidup ya. Berarti saya mau tanya, punya kemauan? Pasti kita semua punya kemauan. Tapi kan orang dunia bilang gini nih, orang dunia bilang gini. Ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, betul. Itu kan dunia ya. Enggak salah sih, punya kemauan pasti ada jalan. Enggak salah, itu betul. Ya. Punya kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada jalan, gimana? Kan kalau punya kemauan pasti ada jalan. Tapi yang kita hadapi kan sekarang ini enggak seperti itu gitu loh. Ya. Enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Kenyataannya, kalau enggak ada jalan gimana? Nah ini yang mau kita lihat kebenarannya gitu. Ya memang gampang sih. Kalau enggak ada jalan, ya cari jalan. Betul? Ya paling kan gitu. Ya bahasa umumnya gitu loh. Kalau enggak ada jalan ya udah cari aja jalan untuk mendapatkan kemauan dan pengharapan. Amin. Nah sekarang kembali lagi. Berarti semua punya pengharapan enggak? Punya pengharapan. Ya kan? Tapi pengharapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Betul? Nah kita kalau gitu gimana? Ya kan? Nah, gitu kalau terjadi seperti itu, sekalipun Anda adalah orang benar, ya, kan tetap kita dalam proses, dalam pembentukan kehidupan kita tuh dibentuk terus. Kalau ditanya sampai kapan, kalau saudara mengerti Alkitab, manusia itu dibentuk dari dia lahir sampai dewasa, kemudian dia tua sampai dia selesai. Itu terus dibentuk. Bukan berarti udah tua nggak ada cobaan ya, tetap Anda. Udah tua juga punya masalah nggak? Tetap punya gitu loh. Ya, cuma dia klasifikasi beda-beda ya masalahnya gitu loh. Nah, kan kita berharap
tapi tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi harus diingat satu, saudara perhatikan ya saudara, ya kan? Kita tidak bisa merubah kenyataan, tapi kita bisa merubah harapan, betul nggak sih? Ya kan? Kita tidak bisa merubah kenyataan, tapi kita bisa merubah harapan. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ini contoh, ada orang satu, dia masih muda, semangatnya luar biasa. Ya, saking semangatnya dia bilang gini, gue mau merubah dunia. Berjalannya waktu, boro-boro, nggak ada sedikit pun dia punya kemampuan untuk merubah dunia. Umurnya udah mulai menanjak tua. Ya kan? Oke lah, mungkin, ya kan? Nggak bisa saya ngerubah dunia. Jadi saya ngerubah kota saya aja deh, orang kota saya. Ya kan? Berjalannya waktu 5-10 tahun, apakah dia bisa ngerubah kotanya? Nggak pernah bisa. Ya kan? Nggak pernah bisa, percuma juga. Oke deh, kalau begitu gue mau ngerubah orang lingkungan saya atau satu RT saya. Bisa? Enggak bisa juga. Ya kan? Udah mulai tua nih. Udah mulai tua. Ya kan? Habisnya, oke. Dia ngerubah, dia berusaha, dia berbuat baik gini. Dia nggak bisa pernah ngerubah orang. Ujung-ujungnya, dia bilang, kalau gitu saya mau ngerubah keluarga saya deh. Ya kan? Wah, dia berusaha ngerubah keluarganya. Karena dia udah tua, dia udah nggak bisa ngerubah keluarganya. Ya kan? Karena sifat dia itu memang ambisinya luar biasa. Ya kan? Nah, kemudian, oke, kalau gitu, saya nggak bisa ngerubah apapun yang ada di depan saya. Sampai keluarga saya nggak bisa ngerubah. Gitu loh. Kalau gitu, coba ya, saya ngerubah diri saya sendiri deh. Saudara tahu apa yang terjadi? Justru dianya merubah diri dia sendiri, dia bisa ngerubah keluarganya, dia bisa berdampak kepada seterusnya. Iya kan? Ngerti maksudnya? Jadi saya mau tanya, yang dia rubah itu apa? Kenyataan atau pengharapannya? Pengharapan. Dia nggak mungkin bisa merubah kenyataannya gitu loh. Nah ini yang sering kita lihat, kita terjadi. Karena itu, kenapa Anda harus jadi orang benar? Iya kan? Supaya Anda itu bisa membawa dampak bagi orang lain. Bawa dulu dampak itu bagi keluarga kamu. Baru bagi orang luar. Coba deh sekarang. Orang lihat keluarga kamu. Mulai dari kamu yang berubah. Terus kamu bisa ngerubah keluarga kamu. Sudah tuh selanjutnya orang akan lihat. Itu multiplikasi. Akhirnya dia bisa ngerubah banyak orang. Nah itu luar biasa. Ya. Ini saya belajar dari almarhum istri saya. Ya. Yaudah, dia bilang, kamu gak usah pikirin, kamu rubah aja diri kamu sendiri. Nanti baru kamu ngerubah orang lain gitu loh. Ya kan? Wah, benar juga gitu loh. Ya. Nah, semua orang punya pengharapan. Saya, ini bukan sombong ya, tapi memang kenyataan. Saya nulis banyak buku, saya pengajar, saya dosen, saya ngajar banyak yang senang gitu loh ya. Harapan saya apa dulu? Berapa tahun yang lalu, saya tuh pengen gini ya, pergi sama istri, bawa istri, terus bawa buku-buku,
pergi ke daerah-daerah, ngajar Pak, ngajarin pendeta, itu harapan saya, maunya saya. Terjadi? Enggak pernah terjadi. Terus istri saya pergi lagi dipanggil Tuhan. Hilangkan harapannya. Tapi saya pernah ngomong sama dia, satu waktu saya akan pergi. Saya akan pergi sendiri, saya akan pergi menginjili, akan pergi mengajari. Gitu loh. Ini penting karena dunia ini. Nah sekarang Anda lihat, yang bisa kita rubah itu kenyataan atau pengharapan? Pengharapan, ya kan? Nah, harus ingat satu ini. Coba dong slide yang ada Yeremia 29 ayat 11. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan deh, ya kan ya. Jadi kita bisa merubah harapan kita. Ya, tapi kita tidak bisa merubah kenyataan hidup gitu ya. Nah ini juga demikian juga dalam hal. Nah apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini yang pentingnya. Tolong dipahami baik-baik ya. Ini penting sekali bagi kita supaya kita mengerti. Nah, hidup lakukanlah, nikmatilah dengan penuh kasih dan sukacita. Ngerti maksudnya? Nah, yang harus kita lakukan bisa kita lakukan apa yang utama? Yang utama adalah, sekarang saya tanya, saudara mungkin masing-masing punya usaha, punya pekerjaan, punya keluarga, punya istri dan semacam-macam. Ya, punya usaha atau punya pelayanan di sini. Pernah nggak Anda berpikir apa yang ada pada Anda itu, pelayanan Anda, istri keluarga Anda, terus kemudian pekerjaan Anda, usaha Anda. Pernah nggak Anda berpikir Anda bisa membuat itu semua menjadi menyenangkan bagimu? Pernah? Halo, kan ada orang yang gini. Ada orang gini. Dikasih pelayanan, ya. Ada pelayanan di gereja. Dia nggak suka sama pelayanannya, tapi dia nggak ngomong, tapi dia ikut terus, gitu. Ya kan? Ada orang yang bekerja, tapi dia nggak suka sama pekerjaannya. Ada nggak? Banyak, ya kan ya. Nah, karena kamu nggak senang, ya kamu nggak mungkin maju, baik di dalam pelayanan maupun dalam hidup kamu, gitu loh. Saya belajar kemarin ya. Ini agak nyimpang dikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Satu baik sekali ya. Saya belajar gini. Ini ya. Saya punya istri. Istri saya ini sudah 40 tahunan kami bersama. Saya tuh sayang banget sama dia. Sayang sama dia gitu loh. Tapi waktu dia pergi, saya merasa ada sesuatu yang saya kurang untuk dia. Saran saya kepada Anda, yang ada pada kamu, istrimu, anak-anak kamu, sayangilah mereka, perhatikanlah mereka. Jangan bikin mereka kesel. Kamu tidak tahu nggak nyeselnya kapan? Iya kan? Kalau kamu ini ya, kamu belajar firman ya, baik-baik ya. Orang kalau mati, tidak ada lagi yang namanya
di surga itu dia saudara saya, dia mantan istriku, nggak ada. Karena Yesus ngomong, kalau saudara baca di Matius 22 ayat 23 sampai ayat 32, itu saudara akan melihat gini loh. Kalau orang meninggal itu kan putus, nggak ada. Karena dia punya kebahagiaannya sendiri. Jadi saya mau tanya, kamu hanya bisa membahagiakan dia, menyenangkan dia kapan? Waktu hidup bukan? Silakan baca kalau nggak percaya. Jadi marilah, ya, terutama buat keluarga. Saya ngalami gitu, saya bilang saya masih kurang melakukan sesuatu. Bahkan saya sedih. Karena kenapa? Saya udah nggak punya kesempatan untuk berbuat sesuatu buat dia lagi gitu loh. Ya kan? Nah, saudara yang masih, baik orang tua kamu, ya, syukur-syukur gereja ini punya bait Salom yang bisa ya menaungi, memperhatikan orang tua, itu luar biasa. Harusnya memang ini didukung gitu. Itu bentuk kasih sayang yang luar biasa. Nah, saran saya, saudara tidak mau menyesal, nantinya lakukanlah itu. Karena setelah itu kamu gak punya kesempatan apapun untuk dia lagi. Baik kepada anakmu, kepada orang tua kamu sendiri, kepada istri kamu. Karena waktu kita bangkit, waktu kita mati, itu putus. Ya kan? Kita bukan percaya seperti orang seberang. Ya enggak? Orang seberang tuh masih ada bisa kawin mengawinkan, ya, masih bisa ketemu bidadari, kita nggak pernah. Oke, ngerti maksudnya? Kalau itu yang terjadi, berarti itu keduniawian. Sedangkan Anda di dalam tubuh kemuliaan. Mana mungkin ada gitu-gituan lagi. Yang Anda bisa lakukan ya sekarang. Waktu dia masih hidup, dia masih ada. Sayangilah istri kamu, sayangilah orang tua kamu, sayangilah anak-anakmu. Amin. Ini saya cuma bilang loh. Nah, semua itu kembali lagi, termasuk pekerjaan kamu yang kamu tidak senang, kamu harus bisa, itu bisa membuat menyenangkan hati kamu. Ngerti ya maksudnya? Nanti, ya, buatlah segala sesuatu yang ada pada kamu, ya kan? Mau status apakah yang ada pada kamu, ya, tetaplah kamu menerimanya dengan senang hati. Dan buat pekerjaan, usaha kamu itu menyenangkan kamu. Kamu senang terhadap apa yang ada pada kamu, yang kamu kerjakan. Namun, perhatikan ya. Namun, setiap kita itu kan punya harapan, punya kemauan, betul? Iya kan? Nah inilah penting, kita bisa membuat semuanya indah, baik keluarga kita, sayang kita, semua senang umpamanya dalam kasih sayang dan kasih karunia yang luar biasa. Dan pekerjaan kita juga kita senang. Jangan lupa, setiap kita tuh punya kemauan. Ya kan? Karena itu, tetaplah berdoa untuk harapan kamu. Ngerti maksudnya? Berdoa untuk harapan kamu. Gitu loh. Tapi, Anda harus bisa menerima ketidaksempurnaan kamu. Mulai pusing ya? Perhatikan dulu nih baik-baik. Ini penting baginya. Ini masalah hidup soalnya. Saya udah 70-an sudah. Lagi kan peneliti, jadi iseng juga meneliti ya. Oh gimana ya sebenarnya ya. Orang hidup yang bahagia itu seperti apa gitu loh Pak Purba.
Jadi semua yang kita miliki, kamu punya usaha, punya toko, punya pekerjaan, punya keluarga, kamu bisa buat semua itu menyenangkan. Punya suka cita. Namun, kamu harus berjuang di dalam doa kamu untuk apa yang kamu inginkan. Ngerti? Namun, Anda harus berdamai. Anda harus berdamai dengan ketidaksempurnaan kamu. Mulai ngerti Pak? Sulit ya? Berdamai dengan ketidaksempurnaan kamu. Gitu gini loh, gini. Kita ini nggak sempurna semua. Kita akan berusaha, oh ada kan di situ ya. ya. Kita kan nggak sempurna, ya kan? Kita bisa gagal kan Pak, ya kan? Nah kegagalan itu kan ketidaksempurnaan kita. Bisa nggak kamu berdamai gitu loh? Nangkap Pak? Ya, berdamai dengan ketidaksempurnaan kamu, ya. Dengan begitu, coba dong tampilin slide-nya tadi. Ya. Nah, maka berdamai dengan ketidaksempurnaan kita, maka perjuangan serta harapan akan menjadi kenyataan. Tuhan berkati. Amin. Ini paham apa enggak paham nih, saya jadi bingung nih. Ini kan memang agak apa? Ini filsafat sebenarnya, rada-rada filsafat. Tapi ini ada firmannya. Ada firmannya. Saya bukakan nanti, saudara akan lihat nanti kebenaran-kebenaran ini. Jadi tadi saya bilang, ya, betapa pentingnya sesuatu yang ada pada Anda semua itu loh. Ya. Cukup saya ngalami, saya tahu persis gitu loh. Ya. Anda pikir segampang itukah? Istri saya tuh baru 2 minggu loh ya, tanggal 15, sekarang tanggal 31. Dipanggil Tuhan tuh baru 2 minggu loh. Soalnya saya udah batalin 2 kali ibadah. Istri saya tuh pesan, ibadah kamu gak boleh batalin. Tapi saya gak kuat. Coba bayangin 15, dia dikubur tanggal hari Senin. Ya kan? 24, saya harus khotbah Natal. Saya batalin. Waduh, saya bilang saya nggak kuat. Istri saya tuh pesan, yang itu kamu nggak boleh tinggal, tetap kamu harus melayani. Itu pesan dia. Apalagi pesannya? Akhirnya saya bisa move on gara-gara apa? Apa yang dia minta saya lakukan. Ngerti nggak Pak? Apa yang dia minta saya lakukan. Contoh, ini bukan ya, saya nggak dibisik sama gembala, nggak ada yang lain ya. Tapi perpuluhan dengan persembahan jangan diabaikan. Tetap harus Papi perhatikan. Tetap setia di gereja tempat Papi melayani. Itu aja pesan. Dia sebelum dipanggil, jam 2.30 pagi dia masih telepon saya. Telepon masih ngomong sebentar. Ngomongnya udah pelok karena lidahnya udah tebal. Nggak bisa. Jam 2.30 pagi subuh. Jam 6.30 dia kolab. Hilang dia. Hilang, jantungnya nggak ada. Yang hebatnya,
Jam 6.30 dia hidup lagi. Jantungnya bergerak, tung, biasa kayak gitu loh. Wah, saya tanya, dokternya bilang harapannya sedikit Pak, tinggal 5%, itu pun kemungkinannya kecil gitu loh. Nah kalau gitu, dia sekarang hidup pakai mesin. Loh kok tadi dia udah hilang, kok bisa hidup? Dia bilang, kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu, dia hidup. Nah, karena saya ngelihatnya saya kesian, saya bilang, saya doa, Tuhan kalau memang Kau kehendaki hidup, jadilah gitu loh. Saya lihat dari ini, dari pintu kaca, saya nggak berani masuk di ruang ICU waktu itu, ya kan? Jadi 6.30 saya dari situ, saya nggak berani masuk, nggak berani lihat. Saya langsung duduk di ruang tunggu. Tahu nggak sampai berapa jam? Sampai jam 4 kurang 15. Ada perasaan nggak enak gitu loh, mau masuk. Sampai di dalam, dia bilang apa? Saya bilang apa? Dia udah enggak, masih jantungnya itu masih 60, di atas 60, masih dianggap normal gitu, 60 masih bergerak gitu. Terus saya samperin, Mami, Papi sayang kamu. Semua sayang kamu, enggak ada yang enggak sayang. Memang kita tuh satu keluarga itu akrab gitu loh. Memang sayang. Apa yang Papi Mami mau, Papi ikutin. Pasti Mami nggak usah khawatir. Baru keluar dari ruang ICU, langsung tinggi 0. Maunya dia apa? Hanya mau memastikan kamu ikutin apa yang dia minta ke kamu. Jadi, marilah saya mau ajak saudara untuk mengasihi keluarga kamu dengan sungguh-sungguh. Amin. Nangis Pak, sebenarnya jujur. Ngelihat gitu, saya nggak kuat. Tapi saya percaya semua itu rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Jadi hiduplah mulai dengan sukacita, dengan kasih yang sempurna, sehingga kebijakan kamu akan seimbang dengan batinmu. Mulai ngerti maksudnya? Coba dong tampilin slide-nya. Ya. Menjaga diri dan hati agar tetap semangat, penuh cinta kasih dan sukacita, maka kebijaksanaan akan terjaga dalam keseimbangan batinmu. Amin. Ini luar biasa gitu loh. Ada gak firmannya? Karena itu mulailah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan mewarnai hidup ini. Ya, mewarnai hidup ini dengan cinta kasih, penuh sukacita, damai sejahtera dan bahagia. Tuhan berkati. Amin. Jadi coba. Jadi mau apapun di dalam hidup kamu, pekerjaan kamu, pelayanan kamu, buatlah itu indah dulu dalam hidup kamu. Buat itu menjadi menyenangkan kamu. Gitu. Termasuk keluarga kamu, itu utamanya di dalam hidup kamu. Ya. Nah, ada nggak ayatnya? Kita lihat ya, ya coba ya, perhatikan. Ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Betul ya? Tadi kan intinya bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Dan kami ya, yang tadi saya bilang, buatlah semua itu bisa menyenangkan dan indah di dalam hidup kamu. Makanya dia bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang siapa kehendaki? Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Betul? Kalau enggak, ini tadi siang saya sudah bilang, ya, rubah pola pikir kamu. Jadilah, berusahalah untuk hidup benar. Jadi pola pikir kita kan bilang. Kenapa? Kalau kita tetap melakukan dosa, tetap jadi pemarah, ya, tetap berdusta di dalam hidup itu, kamu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Saudara tahu nggak? Kalau saudara tidak bisa membuat sesuatu indah di dalam hidup kamu, dan menyenangkan hati kamu, kamu hilang sukacita, kamu sulit berdoa, ya, dan kamu tidak pernah bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Yang pasti, kamu memadamkan roh kamu sendiri. Tolong saya nggak ada di sini. 1 Tesalonika, tadi ayat 18 terakhir, ayat 19-nya coba perhatikan. Ayat 19 ya. Ayat 19-nya coba. Lewat pakai Alkitab. Coba. Dari coba ditampilkan dari 16, 17, 18, 19. Ya. Bisa seluruhnya, Pak, dari 16 sampai 19. 16 sampai 19. 16, bersukacitalah senantiasa. Ya, terus tetaplah berdoa. Terus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Kalau kamu tidak sukacita, berarti kamu memadamkan roh kamu. Terserah, itu pilihan ada pada Anda sendiri. Amin. Saya nggak ngarang loh ya. Nanti kamu lihat, bandingkan dengan Efesus 4 ayat 23 sampai 30. Coba kamu bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Coba bandingkan. Apa yang membuat kita mendukakan roh? Karena tidak pernah mau jadi orang benar. Tidak mau jadi orang bijaksana. Ya, Anda memadamkan mendukakan roh kamu. Mendukakan Roh Kudus itu sama dengan mendukakan roh Allah. Ya kan? Kamu hidup nggak sukacita aja, kamu sedang memadamkan roh kamu. Jadi pilihan ada di Anda sendiri. Mau lakukan apa enggak? Ya. Namun tadi saya sudah kasih tip, ya, yang pasti semua yang ada di dalam hidup kamu buat indah, menyenangkan hatimu. Ya. Tapi kita ini kan punya kemauan, ya kan? Punya harapan. Berjuanglah di dalam doa, ya, berjuanglah di dalam doa untuk kemauan dan harapan kamu. Ya, dan berdamailah dengan segala ketidaksempurnaan Anda dalam hidup Anda. Ya. Nah, itu tipnya untuk supaya kita tetap bisa hidup dalam sukacita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan, penyertaan dan tuntunanmu. Engkau mengajarkan kepada kami. Sungguh luar biasa. Atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sanggup melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.